Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2132, Anda tidak bisa membunuhnya. Kegembiraan liar yang memenuhi dadanya langsung berubah menjadi teror tanpa batas. Ekspresi Long Hao berubah dengan liar, ketakutan sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak memahaminya. Bukankah ayahnya sudah datang? Bagaimana orang ini bergerak di sampingnya? Ini adalah pemikiran terakhir di benaknya. Setelah detik ini, dia benar-benar diledakkan menjadi residu oleh Ye Yuan. However, advertisement. Di belakang, terdengar raungan marah Long Yu yang mengejutkan. Dia berhasil dengan kecepatan tercepatnya dan mengunci Ye Yuan dengan kekuatan dunia yang kuat, berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan. Dalam pandangannya, seorang ahli perkasa Empyrean tahap akhir mengunci seorang seniman bela diri alam dewa sejati, bagaimana mungkin pihak lain masih memiliki kekuatan untuk membalas. Namun, dia salah perhitungan. Ye Yuan seperti roti, menjauh dari kekuatan dunianya. Ye Yuan kemudian pindah ke samping Long Hao dan membunuhnya. Pada saat ini, semua anggota klan naga menatap tercengang dengan mulut ternganga, melihat sosok yang sedikit kurus itu dengan tidak percaya. Siapa anak ini? Mengapa dia begitu kuat? Petik 2. Empyrean Long Yu adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir, tapi dia benar-benar gagal menahan bocah manusia itu. Itu tadi hukum tata ruang, kan? Itu hukum tertinggi. Terlebih lagi, melihat penampilannya, dia sepertinya sudah memahami dengan sangat dalam. Petik 2. Advertisement. Ahli realem dewa sejati sama lemahnya dengan semut di depan pembangkit tenaga listrik realem Empyrean. Tapi Ye Yuan, semut ini, mengguncang serangan terakhir Empyrean Long Yu dan bahkan membunuh Long Hao. Kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah keberanian Ye Yuan. Seorang manusia benar-benar berani membunuh 3 naga berturut-turut dengan sangat arogan di dunia semu supresi timur. Luasnya jiwa ini tidak punya pilihan selain membuat orang kagum. Hanya saja hasil akhirnya sudah diputuskan. Empyrean Long Yu menatap Ye Yuan dengan dingin dan menggertakkan giginya karena kebencian saat dia berkata, "Bagus. Baik sekali. Empyrean ini sudah tiba dan Anda sebenarnya masih berani memberikan pukulan mematikan. Yakinlah, Empyrean ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Petik 2. Ye Yuan menoleh untuk melihat Empyrean Long Yu dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa membunuhnya?" Omong kosong. Bagaimana bisa manusia biasa dibandingkan dengan ras naga manusia? Tidak perlu berkata lagi, bersiaplah untuk menderita murka Empyrean ini. Petik 2. Di tengah raungan marah, aura Empyrean Long Yu tiba-tiba meletus. Tekanan ras naga yang mengamuk menghancurkan ke arah Ye Yuan dengan hiruk-pikuk. Empyrean Long Yu mengulurkan tangannya dan membuat tindakan menyambar. Sebuah cakar besar menjulur keluar dari kehampaan dan langsung meraih Ye Yuan. Advertisement. Tekanan yang mengerikan itu membuat wajah orang berubah. Jika cakar ini mendarat, tubuh berdaging Ye Yuan pasti akan berubah menjadi abu. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak mengambil tindakan apapun, dan juga sepertinya tidak berniat berlari. Tapi tepat pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari kehampaan dan hanya melambaikan tangan dengan ringan. Cakar besar itu langsung hancur menjadi gerakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Empyrean Long Yu berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, "Long Xi, apa artinya ini?" Orang yang keluar dari kehampaan ini tepatnya adalah Long Xi. Empyrean Long Yu benar-benar membuat sedikit dari Long Xi dengan mengandalkan ayahnya. Biasanya, dia hanya sedikit sombong. Tapi sekarang, Long Hao terbunuh, di bawah amarah Long Yu, bagaimana dia masih peduli dengan Long Xi? Jika bukan karena kekuatan Long Xi terlalu kuat, dia akan lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Alis Long Xi berkerut sedikit dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu tidak bisa membunuhnya." Empyrean Long Yu berkata dengan sangat marah, "Long Xi, urusanmu, secara alami akan ada ayah yang menemukanmu untuk menyelesaikan skor. Sekarang, yang kamu bawa ini membunuh Hao Er, tapi kamu benar-benar bilang aku tidak bisa membunuhnya. Berdasarkan apa?" Petik 2. Long Xi berkata dengan dingin, "Berdasarkan itu dia adalah sage kedua." Sage kedua, apa itu? Apakah itu sangat mengesankan? Serangkaian suara bingung datang dari dalam kerumunan. Tapi ekspresi Empyrean Long Yu berubah. Dengan statusnya, dia secara alami mendengar sebelum apa itu Second Sage.
Itu secara pribadi diberikan oleh imam besar leluhur suci. Kecuali, hanya gelar sage kedua dan dia ingin menekannya. Jadi bagaimana jika imam besar leluhur suci? Orang-orang imam besar leluhur suci membunuh seseorang di klan naga. Mungkinkah klan naga kita masih belum bisa menyentuhnya? Kapan imam besar leluhur suci mulai mengintervensi klan naga kita? Longzi, kamu mengatakan kata-kata seperti itu. Mungkinkah kamu menyerahkan bagianmu dengan imam besar leluhur suci setelah melakukan perjalanan keluar? Empyrean Long Yu berkata sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini agak tajam, malah menuduh motif pribadi. Empyrean Long Yu jelas bukan orang yang baik hati, berencana menggunakan insiden ini untuk memadamkan Long Zi untuk selamanya. Long Zi memberi Empyrean Long Yu pandangan simpatik dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak keberatan untuk meluncurkan perang surgawi untuk Long Hao, aku bisa minggir sekarang. Bisakah kamu memikulnya? Petik 2. Saat perang surgawi, dua kata keluar, murid Empyrean Long Yu mengerut. Perang surgawi. Huhu, apa kamu bercanda? Akankah imam besar leluhur suci meluncurkan perang dewa hanya untuk alam dewa sejati? Empyrean Long Yu berkata dengan tatapan menghina. Dalam pandangannya, Long Zi membuatnya takut, membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Dia tahu apa arti Second Sage, tapi dia hanya tahu satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya. Berita tentang Ye Yuan menyelesaikan Asnot sudah menyebar di wilayah Demon Divine dengan keriuhan. Tapi hampir tidak ada orang di dunia semu is suppression yang tahu. Longzi berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyadarinya, tapi Ye Yuan memecahkan game catur abadi, tanya tidak. Dia duduk dan berdebat tentang Dao dengan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Saat ini, di wilayah Demon Divine, Ye Yuan sudah di atas jutaan dan hanya memiliki satu orang di atasnya. Oh, benar, Qi Zhen dari klan Qilin memprovokasi Ye Yuan dan dibunuh olehnya. Klan Qilin mengirim Kaisar Surgawi Zixu, tetapi pada akhirnya, mereka kembali dengan kekalahan dan tidak lagi menyebutkan masalah Qi Zhen. Bagaimana menurutmu Long Hao dibandingkan dengan Qi Zhen? Petik 2. Setiap kata tambahan yang dikatakan Long Zi, ekspresi wajah Long Yu menjadi lebih terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bocah realem dewa sejati di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Oh, benar, masalah meluncurkan perang dewa tidak dikatakan oleh kaisar ini. Pada saat itu, murid ketujuh imam besar leluhur suci, High Priest Stardrive, membawa Asnot over dan secara pribadi mengatakannya kepada Kaisar Surgawi Zixu. Long Zi menjelaskan lebih lanjut. Kata-kata Long Zi membangkitkan gelombang besar di hati Rain Dragon Stronghold. Ini, manusia ini sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus. Bukankah dia manusia? Mengapa dia menjadi petapa kedua ras iblis? Petik 2. Qi Zhen, itulah alkemis terkuat generasi muda klan Qilin. Saat itu, ketika dia datang ke klan naga, dia bahkan mengalahkan Long Xiaohai. Dia benar-benar dibunuh oleh anak ini begitu saja. Petik 2. Satu demi satu berita meledak di telinga klan naga seperti bom satu demi satu. Setiap insiden tidak terbayangkan, tetapi diselesaikan oleh Ye Yuan sendiri. Ekspresi Long Yu menjadi sangat jelek. Jika apa yang dikatakan Long Zi benar, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk membalas dendam pada Long Hao. Tidak masalah jika dia membunuh Ye Yuan, tapi kemarahan imam besar leluhur suci bukanlah apa yang bisa ditanggung oleh siapapun. Setelah perang dewa dimulai, klan naga pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, dia akan menjadi pendosa klan naga. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Long Zi berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Long Zi melihat ke arah Ye Yuan, yang terakhir memiliki tampilan yang tenang dan terkumpul. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Melihat adegan ini, Long Zi tidak bisa menahan perasaan kesal. Orang ini menyebabkan masalah besar pada hari kedua dia datang ke klan naga. Jika dia sudah lama mengetahui ini, dia tidak akan membawa Ye Yuan ke sini. Bocah ini memang sangat berbakat, membuat dunia mendesak kagum. Tapi kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga sangat bagus. Bab 2133, jangan membuat tontonan sendiri. Ekspresi Long Yu berkedip tanpa henti, wajahnya meronta-ronta. Tepat pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari kehampaan. Melihat kedatangan itu, Long Yu tampaknya telah menggenggam sedotan penyelamat hidup dan berkata dengan terkejut, "Ayah." Kedatangannya justru Kaisar Surgawi Long Qi. Kaisar Surgawi Long Qi memandang Ye Yuan, tatapannya sedingin es.
Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Is Suppression Pseudo World memiliki naga yang tak terhitung jumlahnya. Melalui penyebaran generasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu itulah skala hari ini. Advertisement. Namun meski begitu, skala benteng ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota manusia. Pada kenyataannya, penyebaran ras naga dibandingkan dengan manusia, atau bahkan ras iblis biasa, jauh lebih sulit. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu Long Qi atau Long Yu, mereka sangat menghargai Long Hao keturunan ini. Sekarang, dia benar-benar mati di tangan Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin kedua orang ini tidak marah? Dia dari ras naga. Kaisar Surgawi Long Qi berkata dengan dingin. Semua orang tercengang, tidak tahu apa arti kata-kata Kaisar Surgawi Long Qi. Long Zi sepertinya telah memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah saat dia berkata, Long Qi, apa yang kamu inginkan? Long Zi sudah melaporkan ke klan tentang masalah Ye Yuan. Demikian pula seorang penatua pelindung, Long Zi secara alami menyadari identitas asli Ye Yuan. Long Qi berkata dengan dingin, karena dia ras naga, maka secara alami harus dijaga sesuai dengan aturan klan naga. Advertisement. Kedua mata Long Zi sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, Long Qi. Apakah Anda ingin memasukkan klan naga ke dalam api perang? Petik 2. Long Zi, perang dewa, dua kata, membuatmu takut sampai seperti ini. Klan naga kami memandang rendah ke langit dan segudang alam. Kapan kita menjadi begitu pengecut dan lemah? Petik 2. Kalau begitu kita juga tidak bisa melibatkan klan naga ke dalam perang karena cucumu. Mungkinkah hanya Long Hao yang lebih penting daripada seluruh klan naga? Petik 2. Long Qi merenung sejenak dan membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, adakan pertemuan sesepuh kalau begitu. Kaisar ini tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Petik 2. Selesai berbicara, Long Qi berbalik dan pergi. Orang-orang klan naga semua memiliki tatapan tercengang dan mulut mereka menganga. Mereka semua mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Pada akhirnya, Empyrean Long Yu tidak membunuhnya. Kaisar Surgawi Long Qi datang dan juga tidak membunuhnya. Ini benar-benar sejarah pertama di Rain Dragon Stronghold. Tetapi semua orang juga jelas di hati mereka bahwa setelah masalah ini dibawa ke asosiasi para tetua, kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Long Zi memandang Ye Yuan, wajahnya marah karena gagal memenuhi harapan saat dia berkata, kamu, orang ini, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya denganku. Merekalah yang memprovokasi saya lebih dulu. Petik 2. Menjelaskan masalah ini dalam beberapa kata, Long Zi juga tidak bisa berkata-kata. Long Hao ini bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia memprovokasi bintang jahat ini. Jadi, dia berhak untuk dibunuh. Ye Yuan tidak peduli bahwa orang itu adalah cucu penatua pelindung. Memprovokasi dia, seseorang harus bersiap untuk menanggung amarahnya. Advertisement. Orang ini tidak mundur sedikit pun ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi juga. Mengapa dia memperhatikan konsekuensi membunuh Long Hao kecil yang lemah? Saat itu, dia menekan Kaisar Surgawi Shaoyun dan klan Qilin untuk berlutut dengan kekuatannya sendiri, dan dia benar-benar mengabaikan konsekuensinya. Mendesah. Kamu puas membunuh seseorang, tapi tempat ini sama sekali bukan ras iblis dunia luar. Long Qi tidak mau meninggalkan masalah ini, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Kata Long Zi sambil menghela nafas. Ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan kotoran untuk menahannya kembali. Takut padanya untuk apa? Ye Yuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Lu Er dan Yang Fei Er juga mendekat. Lu Er berkata dengan ekspresi sedih, Tuan Muda, itu semua salah Lu Er, membuat masalah untukmu. Ye Yuan tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, di mana kamu memprovokasi masalah? Masalahlah yang memprovokasi Anda. Itu saja. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang bertindak sembarangan dan membabi buta. Petik 2. Lu Er berkata dengan cemas, tapi, tidak ada tapian. Apakah Anda masih belum mengetahui kemampuan Tuan Muda Anda? Ye Yuan langsung memotong. Di bawah kepemimpinan Long Zi, Ye Yuan memasuki sebuah rumah batu. Saat memasuki rumah batu, dia memasuki ruang lain. Di atas kekosongan, 5 naga besar berputar-putar di atas, memberi orang kekuatan pencegahan yang sangat kuat. Sengaja membuat segalanya membingungkan. Ye Yuan terlihat jijik dan perlahan berjalan keluar angkasa. Naga raksasa paling kiri membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan,
Karena kamu adalah ras naga, mengapa kamu tidak berlutut ketika kamu melihat kami? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, membuatku berlutut, juga bisa. Selama Anda bisa mengalahkan saya dengan kekuatan garis keturunan. Petik 2. Tidak perlu ditebak, naga raksasa ini secara alami adalah Long Qi tanpa keraguan. Ye Yuan secara alami tidak memiliki pendapat yang baik tentang Long Qi ini. Mampu membesarkan Long Hao cucu semacam itu, seberapa baik orang ini. Benar saja, saat dia membuka mulutnya, Ye Yuan merasakan nada sombong itu. Kemungkinan besar, pria ini juga berbicara seperti ini secara normal. Mendengus. Kaulah yang mengatakannya. Berlutut. Long Qi mendengus dingin. Kekuatan garis keturunan naga sejati yang kuat menekan Ye Yuan mirip dengan gunung raksasa. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan pasti memiliki ketergantungan, keberadaan macam apa dia, Long Qi. Mengapa dia peduli tentang kebanggaan naga peringkat 6 yang lemah? Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, garis keturunannya sangat murni, sudah berkembang menjadi semacam puncak ras naga. Bagaimana mungkin Ye Yuan menahan penindasannya? Hanya saja ketika Long Zi di samping Ye Yuan melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Ketika dia melapor ke klan, secara alami tidak mungkin untuk menutupi semua detail tidak peduli seberapa sepele. Para tetua ini tahu bahwa Ye Yuan adalah ras naga, tetapi mereka tidak tahu seberapa murni garis keturunan ras naga Ye Yuan. Mampu bersaing dengan imam besar leluhur suci, tingkat keberadaan itu, dengan kehendak naga sejati, akankah kekuatan garis keturunan Ye Yuan dari jenis yang umum? Kekuatan-kekuatan garis keturunan tidak terkait dengan ranah kultivasi. Selama garis keturunan cukup murni, bahkan jika itu adalah keberadaan Kaisar Surgawi puncak yang kuat, yang lemah juga bisa menolak. Benar saja, Ye Yuan tertawa dingin. Tekanan garis darah ras naga di tubuhnya tiba-tiba berkembang. Aura yang menakjubkan melonjak ke langit, menekan tekanan Long Qi. Bang! Dua tekanan besar bertabrakan tiba-tiba, menyebabkan kekosongan bergetar. Murid Long Qi menciut dan dia berteriak kaget, tidak mungkin. Bagaimana kekuatan garis keturunan Anda bisa begitu kuat? Petik 2. Sedikit ejekan melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, ini adalah kekuatan garis keturunanmu. Sepertinya potensi Anda sudah cukup banyak habis. Petik 2. Dengan satu pertukaran, Ye Yuan merasakan kekuatan garis keturunan Long Qi. Baginya untuk dapat berkultivasi ke alamnya saat ini, pada dasarnya dia sudah mencapai akhir. Hanya saja kata-kata Ye Yuan dengan jelas menusuk tempat sakit Long Qi. Ye Yuan dengan jelas melihat sudut mulut naga raksasa itu berkedut, jelas sangat marah. Di atas kehampaan, Long Qi meraung marah dan berkata, Tuan-tuan, anak ini terlalu sombong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Semuanya, serang bersama untuk menekan. Petik 2. Long Qi tidak bisa menangani Ye Yuan sendirian dan sebenarnya tanpa malu-malu mengundang yang lain untuk mengambil tindakan. Beberapa orang baru saja akan bergerak, tapi mereka kemudian mendengar Long Zi berkata dengan dingin, berhentilah membuat tontonan sendiri. Bahkan menghitung Tuan Naga, itu juga tidak mungkin untuk menekan Ye Yuan. Petik 2. Apa, ini tidak mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya itu. Petik 2. Long Zi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beberapa tetua pelindung yang hebat jelas tidak mempercayai kata-kata Long Zi, memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. 6 Kaisar Surgawi yang hebat membuat gerakan pada saat yang sama sebenarnya tidak bisa menekan naga peringkat 6 yang sangat kecil. Long Zi tertawa sendiri dan berkata, berbicara omong kosong. Itu karena Anda semua tidak melihat bagaimana dia menyelesaikan tanya tidak. Dia mengalahkan leluhur obat dengan pedang kemauan, dengan paksa melawan imam besar leluhur suci dengan kehendak naganya yang sebenarnya, dan menghancurkan cakrawala dengan kehendak kilinnya, menghancurkan dunia yang dibuat oleh leluhur pengobatan dan leluhur suci, 2 orang. Apakah kalian berpikir bahwa Anda lebih kuat dari leluhur obat dan imam besar leluhur suci? Petik 2. Bab 2134, mengancam. Ini, bagaimana ini mungkin? Di atas kehampaan terdengar teriakan seruan dari kelompok Kaisar Surgawi Ras Naga. Kata-kata yang dikatakan Long Zi benar-benar terlalu tak terbayangkan. Huhu, apa kalian semua mengira Asnot, permainan catur abadi ini, semudah itu dipecahkan? Jika bukan karena memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana Ye Yuan bisa keluar dari Asnot? Kata Long Zi dengan ekspresi mengejek. Bahkan sampai sekarang,
Long Zi menahan Ye Yuan dengan kekaguman dan penghormatan juga. Orang-orang yang menyaksikan seluruh proses Ye Yuan membersihkan asnot akan menghormati Ye Yuan dari lubuk hati mereka. Advertisement. Di bawah tekanan imam besar pengobatan leluhur dan leluhur suci, apa yang dihitung oleh Kaisar Surgawi. Nak, kau mempermainkanku. Long Qi tiba-tiba tersadar dan mencela dengan marah. Setelah Ye Yuan masuk, dia dengan sengaja mengatakan agar dia menggunakan penindasan dengan kekuatan garis keturunan. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunannya, Long Qi, dia tidak bisa menekan Ye Yuan sama sekali. Membodohi dirinya sendiri, itu saja. Namun, dia jatuh cinta padanya. Ye Yuan bisa bersaing dengan imam besar leluhur suci, pembangkit tenaga listrik semacam itu, dengan kehendak naga sejati. Seberapa murni garis keturunannya? Bukankah memanfaatkan kekuatan garis keturunan di depannya sama dengan mengajari nenek seseorang cara menghisap telur? Orang ini sengaja melakukannya. Huhu, kamu belum dianggap terlalu bodoh, kata Ye Yuan sambil tertawa. Apa yang tidak dianggap terlalu bodoh? Itu terlalu bodoh. Advertisement. Long Zi sudah mengatakan hasilnya sebelum mereka menyadari kebenaran. Bagaimana jika tidak bodoh? Bocah, kaisar ini akan mencabik-cabikmu. Raungan marah Long Qi datang dari atas kehampaan. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tekanan menakjubkan menyelimuti dan akan memusnahkan Ye Yuan. Tapi tepat pada saat ini, sosok cantik perlahan keluar dari kehampaan dan berkata dengan dingin, apa yang kamu coba lakukan, Long Qi? Apakah Anda ingin membuat Rain Dragon Stronghold menjadi orang berdosa klan naga yang dikutuk selama berabad-abad? Petik 2. Kedatangan itu didandani dengan bulu putih, rambut hitam halus berliku-liku, indah tanpa batas. Ye Yuan melihat ke atas, wanita ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan Long Xiaochun. Wajah Long Qi menunduk dan dia berkata dengan agak enggan, aku menghormati Tuan Naga. Saat yang lain melihat wanita ini, mereka juga masing-masing sujud. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Raja Naga Rain Dragon Stronghold ini sebenarnya adalah seorang wanita. Dewa Naga melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, semua kembali ke tubuh aslimu untuk apa? Mencoba menakut-nakuti orang. Kenapa kamu tidak menyimpannya? Petik 2. Long Qi dan yang lainnya pulih ke penampilan aslinya, semua memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Mereka melakukannya untuk menakut-nakuti orang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka gagal menakut-nakuti orang dan bahkan sama sekali kehilangan muka. Advertisement. Kamu Ye Yuan. Tuan Naga memandang Ye Yuan dan mulai menilai dia. Ye Yuan menghormati Dragon Lord. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Long Qi sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu dan berkata dengan suara serius, Tuan Naga, bocah ini tidak membedakan hitam dari putih dan membunuh 3 orang Long Hao ketika dia baru saja tiba di klan naga. Dia melakukan kejahatan yang mengerikan dan pasti tidak bisa ditolerir. Petik 2. Alis hitam Dragon Lord berkerut sedikit ketika dia mendengar itu dan berkata, insiden ini jelas Long Hao 3 orang yang salah pertama, bukankah Elder Long Qi terlalu sombong? Long Hao melukai Lu Er dan Yang Fei Er dan bahkan ingin secara paksa menangkap kedua orang itu di depan umum. Banyak orang melihatnya, jadi tentu saja tidak sulit bagi Dewa Naga untuk ingin mengetahuinya. Kecuali, bagi pembangkit tenaga listrik seperti Long Qi, bagaimana bisa ada yang benar atau salah? Dia kuat, jadi dia alasan. Long Qi mendengus dingin dan berkata, sombong. Hehe, bahkan jika Hao Er melakukan pelanggaran berat, itu juga bukan gilirannya untuk datang dan mengeksekusinya. Selain itu, hanya 2 gadis manusia yang sangat sedikit, Hao Er menyukai mereka adalah kekayaan mereka. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin, memang, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Dalam pandangan saya, cucu Anda adalah setumpuk kotoran anjing. Dibunuh lalu dibunuh, bagaimana? Mungkinkah kamu berani membunuhku? Petik 2. Kamu. Long Qi tersedak dan hampir tertahan sampai dia mengalami luka dalam. Identitas Ye Yuan terlalu sensitif, dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kejahatan meluncurkan perang surgawi bukanlah apa yang bisa dia pundak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak dapat melakukan apapun padamu? Long Qi berkata dengan marah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan menemukan bahwa Long Qi sepertinya meremehkan Dragon Lord. Sepertinya orang yang mengatur hal-hal di sini adalah dia. Long Qi tertawa dingin dan dia berkata, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu,
beberapa orang di sekitarmu, kaisar ini bisa membunuh mereka. Cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar dari mata Ye Yuan, tekanan garis darah di tubuhnya tiba-tiba mekar, dan dia berkata dengan suara dingin, jika kamu berani menyentuhnya, kamu ini pasti akan menginjak-injak Rain Dragon Stronghold Anda di masa depan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menunggu dan melihat. Petik 2. Kedua mata Long Qi menyipit, dia melihat ketetapan hati yang tak tertandingi di mata Ye Yuan. Dia tidak meragukan bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Dengan bakat Ye Yuan, mencapai alam kaisar surgawi hampir pasti. Swoosh! Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba menerobos ke ruang ini. Long Qi, jika kamu berani mempersulit Ye Yuan, aku, Long Xiaochun, pasti tidak akan melepaskanmu. Long Xiaochun tiba. Ketika Tuan Naga melihat Long Xiaochun, alisnya berkerut dan dia memarahi, Xiaochun panjang. Anda dengan sewenang-wenang menerobos ke pertemuan tetua. Di mana rasa kesopanan? Petik 2. Ketika Long Xiaochun melihat Dragon Lord, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu menjadi kaku. Tetapi dengan sangat cepat, dia dengan keras kepala berkata lagi, Ibu, masalah ini jelas merupakan kesalahan Long Hao, bahkan kematian tidak dapat menebus dosa-dosanya. Jadi mengapa menghukum Ye Yuan? Petik 2. Ketika Long Qi melihat Long Xiaochun tiba, dia tidak marah tetapi malah sangat gembira. Hanya untuk melihatnya mendengus dingin dan berkata, Tuan Naga, Long Xiaochun melanggar pertemuan tetua dan tidak menunjukkan rasa hormat untuk orang yang lebih tua, saya bertanya-tanya apa yang seharusnya menjadi hukuman. Ekspresi Dragon Lord berubah, dan dia berkata dengan marah, Long Xiaochun. Tetap jangan mundur, kaisar ini akan memasukkanmu ke dalam kurungan selama 1000 tahun. Petik 2. Long Xiaochun mengertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, bahkan jika kamu mengurungku selama 1000 tahun, aku juga tidak bisa membiarkan kalian menyakiti Ye Yuan. Dia dibawa kemari olehku, jadi aku harus membawanya keluar dengan selamat. Petik 2. Melihat Long Xiaochun membelanya seperti ini, Ye Yuan tergerak. Dia tertawa dan berkata, Xiaochun, kamu mundur dulu. Orang tua ini tidak berani menyentuhku. Petik 2. Long Xiaochun berkedip beberapa kali dan berkata, benarkah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja itu nyata. Jika makhluk tua ini berani membunuhku, mengapa dia mengadakan pertemuan tetua? Petik 2. Long Xiaochun memiringkan kepalanya dan memikirkannya, sepertinya itu kebenaran. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya dengan senang dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Setelah Long Xiaochun pergi, Long Qi tertawa dingin dan berkata, Nak, apakah kamu bisa hidup sampai saat itu masih belum diketahui? Tuan Naga, bahkan jika aku tidak bisa menyentuh Ye Yuan, tidak ada masalah dengan kaisar ini membunuh beberapa bangsanya untuk melampiaskan amarahku, kan? Kamu tidak akan melindungi beberapa manusia, kan? Petik 2. Ketika Tuan Naga mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Tapi ekspresi Ye Yuan berubah. Perubahan sikap Dragon Lord membuat hatinya tenggelam ke dasar. Ketika Long Qi melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat senang. Bocah ini seperti landak, tidak mendengarkan alasan atau membungkuk untuk memaksa. Tapi penyelidikannya sebelumnya dengan jelas menemukan kelemahan Ye Yuan. Kelemahannya adalah orang-orang di sekitarnya. Melihat bahwa Tuan Naga masih ragu-ragu, Long Qi meningkatkan dosisnya dan berkata, jika Tuan Naga bersikeras menunjukkan keberpihakan pada manusia, maka kaisar ini hanya dapat memulai pertemuan tetua untuk memutuskan dengan pemungutan suara. Ye Yuan melihat bahwa situasinya tidak benar dan berkata dengan suara dingin, anjing tua, apa yang kamu inginkan? Long Qi tersenyum dingin dan berkata, hehe, kaisar ini bahkan berpikir bahwa kamu tidak takut pada langit maupun bumi, ternyata kamu memiliki sesuatu yang kamu takuti juga. Yakinlah, selama Anda menjanjikan kaisar ini suatu kondisi, kaisar ini dapat membiarkan beberapa orang pergi. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, dan dia berkata dengan suara serius, kondisi apa? Long Qi terkekeh dan terlihat puas karena rencananya yang jahat berhasil saat dia berkata, tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Katakan saja bahwa Anda dengan sukarela memasuki Gua Mata Naga dan semuanya tidak ada hubungannya dengan klan naga. Selama Anda bisa melakukannya, kaisar ini akan mengampuni nyawa mereka. Petik 2. Bab 2135, Gua Mata Naga. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Gua Mata Naga. Tidak mungkin. Mendengar nama ini, ekspresi Dewa Naga berubah, dan dia langsung menolaknya.
Long Qi tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu menurut maksud Tuan Naga, Hao Er mati sia-sia. Atau apakah kau akan membiarkan kaisar ini pergi dan membunuh beberapa manusia itu untuk membalas dendam untuk Hao Er? Petik 2. Tatapan Dewa Naga menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Gua Mata Naga adalah area terlarang klan naga. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi melakukannya, akan sulit untuk keluar juga. Anda meminta Ye Yuan untuk masuk, bukankah itu membuatnya mencari kematian? Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Tidak membiarkan dia pergi ke tempat yang berbahaya, mungkinkah membiarkan dia pergi ke tempat yang aman? Kaisar ini tidak memukulnya sampai mati dengan satu tamparan sudah sangat membuat frustrasi. Adapun Gua Mata Naga, jika dia benar-benar memiliki takdir yang menentang surga dan keluar dari sana, maka kaisar ini juga tidak akan berkata apa-apa lagi. Long Qi menatap Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin. Advertisement. Gua Mata Naga dipenuhi dengan bahaya. Lupakan tentang peringkat 6, bahkan jika itu peringkat 7, tidak ada yang keluar sebelumnya juga. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai alam Kaisar Surgawi, barulah seseorang hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, itu juga sangat berbahaya. Long Qi tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa keluar setelah memasuki Gua Mata Naga. Adapun perjanjian itu hanya bisa digunakan dengan baik untuk menangani kemarahan imam besar leluhur suci. Bisa dikatakan memuaskan kedua belah pihak. Membunuh Ye Yuan dan juga meninggalkan imam besar leluhur suci tanpa berkata apa-apa. Berpikir sampai di sini, Long Qi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dengan gembira. Ide yang sangat jenius, hanya dia yang bisa menemukannya. Baiklah, aku akan pergi. Tatapan Ye Yuan menjadi berat saat dia berkata. Tuan Naga mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu tempat seperti apa Gua Mata Naga itu dan berani menyetujuinya. Dewa ini memberitahu Anda, masuk dengan kekuatan Anda pasti kematian. Petik 2. Advertisement. Ye Yuan mengerti bahwa Tuan Naga peduli padanya kemungkinan besar karena Long Xiaochun. Tapi Long Qi ini sangat licik dan pasti tidak akan memberinya kesempatan. Jika dia tidak masuk, dia mungkin akan benar-benar bergerak melawan Luer mereka semua. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Naga. Ye Yuan menghargainya. Tapi jadi bagaimana meskipun itu sarang naga atau sarang harimau? Adegan macam apa yang belum pernah aku, Ye Yuan lihat sebelumnya? Oh Ting, tentu, saya bisa masuk, tetapi Anda harus bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Anda sama sekali tidak diizinkan untuk menyakiti Luer mereka semua. Ye Yuan memandang Long Qi dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, cukup terus terang. Anda yakin, selama Anda menandatangani perjanjian, Kaisar ini secara alami akan bersumpah atas sumpah Dao Surgawi untuk menenangkan pikiran Anda, kata Long Qi sambil tertawa keras. Keluar dari rumah batu, Long Xiaochun dan Long Xiaohai segera datang untuk menyapa. Ye Yuan, mereka tidak mempersulitmu, kan? Kata Long Xiaochun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku sudah berkata, benda tua itu tidak berani. Baru kemudian Long Xiaochun mengatur pikirannya untuk istirahat dan berkata sambil tertawa, hehe, sepertinya sage kedua gelar ini masih cukup berguna. Long Hao itu, aku sudah lama menganggapnya tidak enak dipandang. Terbunuh dengan baik. Petik 2. Xiaochun. Long Xiaohai memberi tatapan peringatan, yang terakhir buru-buru menutup mulutnya. Luer masih tidak terlalu mempercayainya dan berkata, Tuan Muda, apakah ini baik-baik saja? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Apakah Anda masih tidak percaya Tuan Muda Anda? Petik 2. Advertisement. Ketika Luer mendengar ini, barulah dia tersenyum, merasa puas. Jauh di malam hari, Loneswan muncul di kamar Ye Yuan, ekspresinya muram. Pikiran orang lain murni dan tidak curiga. Tapi dia hidup sampai usia lanjut, bagaimana dia bisa benar-benar mengistirahatkan hatinya? Bagaimanapun, tempat ini adalah klan naga dan bukan kuil imam. Benar saja, Ye Yuan pasti punya sesuatu untuk dibicarakan dengan memanggilnya ke sini. Ye Yuan melihat ekspresi Loneswan dan tidak bisa menahan senyum saat dia berkata, tidak perlu memiliki ekspresi ini. Bukankah aku baik-baik saja? Petik 2. Ekspresi Loneswan serius saat dia berkata, saya ingin tahu instruksi apa yang guru miliki. Ye Yuan berkata, besok pagi, saya akan memasuki Gua Mata Naga dan mungkin pergi untuk waktu yang sangat lama. Jika saya keluar dalam 10 tahun,
secara alami tidak ada masalah. Jika saya tidak keluar dalam waktu 10 tahun, bawalah mereka dan tinggalkan East Suppression Pseudo World dan kembali ke Heavenly Eagle Imperial City untuk menunggu kabar. Petik 2. Ekspresi Lone Swan berubah dan dia berkata, Tuan, tempat seperti apa gua mata naga ini? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi itu pasti tempat yang berbahaya. Anjing tua itu menggunakan hidupmu untuk mengancamku, membuatku memasuki gua mata naga ini. Anda juga tidak perlu memiliki ekspresi ini. Guru telah membersihkan sebelum banyak tempat berbahaya, jadi bagaimana bisa semudah itu anjing tua itu ingin menghukumku sampai mati. Petik 2. Ekspresi Lone Swan serius saat dia berkata, tapi. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada tapi. Periode waktu aku tidak ada ini, kau jaga baik-baik mereka semua. Jika gadis ini tahu bahwa aku pergi ke Gua Mata Naga, dia pasti tidak akan setuju. Katakan padanya setelah aku pergi. Selain itu, kamu juga harus rajin berlatih alkimia. Setelah guru keluar, saya akan mengevaluasi Anda. Petik 2. Ekspresi Lone Swan berkedip-kedip tanpa henti. Hanya setelah sekian lama dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, guru. Guru harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Petik 2. Keesokan paginya, sebelum langit cerah, Ye Yuan tiba di luar menara batu yang terletak di tengah Rain Dragon Stronghold. Long Zi sudah menunggu di sana. Kamu benar-benar memikirkannya tentang ini. Saat Anda pergi, kemungkinan besar akan sulit untuk kembali. Kata Long Zi. Jika saya tidak pergi, apakah anjing tua itu akan melepaskan saya? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Long Zi menghela nafas dan berkata, jika aku sudah lama tahu akan seperti ini, aku seharusnya tidak membawa kalian ke sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengatakan sesuatu sekarang sudah terlambat. Tapi aku khawatir tidak mudah bagi anjing tua itu untuk menginginkan hidupku. Petik 2. Ada banyak hal jahat di dalam Gua Mata Naga. Selain itu, mereka sangat ganas. Stone Brilliant Tower ini digunakan untuk menekan Gua Mata Naga. Long Zi memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Ye Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Gua Mata Naga sebenarnya berada di tengah-tengah benteng Rain Dragon. Habitat klan naga sebenarnya dibangun di tempat yang berbahaya. Sepertinya tempat ini secara khusus dibangun untuk menekan Gua Mata Naga. Ayo, ikuti aku. Long Qi mereka semua sudah menunggumu. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh formasi larik, jika tidak, makhluk abadi tidak bisa menyelamatkanmu juga, Long Zi memperingatkan. Ye Yuan mengikuti Long Zi ke menara batu dan menuruni tangga. Tidak tahu seberapa dalam mereka tenggelam. Tiba-tiba menjadi cerah di depan, kedua orang itu tiba di aula besar. Di tengah aula, cahaya ungu berputar, seperti pintu masuk gua. Di dalamnya memancarkan aura iblis jahat yang kental. Ini masih setelah disegel. Tidak diketahui seberapa kuat aura iblis di dalam Gua Mata Naga. Jika seseorang dengan alam dewa surgawi dan di bawah kultivasi ada di sini, mereka kemungkinan akan segera dibekukan menjadi es batu oleh aura iblis ini. Kedua mata Ye Yuan menyipit, segera merasakan bahaya dari Gua Mata Naga ini. Tidak heran ekspresi Dewa Naga menjadi seperti itu saat dia mendengar Gua Mata Naga. Long Qi dan Long Yu keduanya ada di sini. Ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ye Yuan, kami datang untuk mengirimmu pergi. Kata-kata Long Yu memiliki makna ganda saat dia berkata dengan gembira. Ye Yuan sudah memulihkan ketenangannya dan berkata dengan senyum tipis, kalau begitu aku harus merepotkan kalian. Saya bahkan berpikir bahwa Anda harus mengirim Long Hao pergi saat ini. Petik 2. Wajah Long Qi jatuh, dan dia berkata dengan senyuman dingin, tenang, di sanalah kau menemani di jalan menuju dunia bawah, Hao tidak akan kesepian. Ye Yuan tertawa saat mendengarnya dan berkata, kalau begitu kalian harus berdoa agar aku tidak mati. Kalau tidak, setelah saya pergi ke sana, dia akan mati sekali lagi. Petik 2. Ketika ayah dan anak dua orang ini melihat penampilan Ye Yuan, mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Lidah Razer, lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah memasuki Gua Mata Naga. Cukup omong kosong. Membawa kontrak, kata Long Qi sambil mendengus dingin. Ye Yuan mengeluarkan slip giok dan berkata dengan dingin, bersumpahlah. Bab 2136, Gudang Harta Karun. Menyumpah sumpah dao surgawi dan mengambil kontrak, wajah Long Qi akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan.
Kamu pasti masih berpikir untuk keluar, kan? Memberitahu Anda dengan sangat menyesal, pintu masuk ini satu arah. Seseorang hanya bisa masuk dan tidak keluar. Selanjutnya, setelah Anda masuk, Anda akan dibawa ke tempat lain secara acak. Jika ada banyak monster kuat di sana, selamat. Kamu memenangkan hadiahnya. Long Yu berkata dengan puas. Oh, dalam hal ini, Gua Mata Naga tidak memiliki pintu keluar. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada jalan keluar, maka itu akan sangat merepotkan. Jika itu adalah dunia tertutup, maka tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, juga mustahil untuk keluar dari sana. Bukannya tidak ada. Saya mendengar bahwa ada beberapa celah spasial di dalam Gua Mata Naga yang melintasi antara aliran turbulens spasial dan Gua Mata Naga. Tapi di mana celah spasial ini berada, tidak ada yang tahu juga. Oleh karena itu, memasuki Gua Mata Naga sama dengan menyeberangi Rubicon. Long Zi berkata dengan suara serius. Advertisement. Long Qi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bocah, masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Tapi nyawa sedikit manusia itu tidak bisa dijamin, hahaha. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan melompat, sosoknya langsung terjun ke pintu masuk gua. Long Qi masih ingin melihat penampilan panik Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan begitu lugas, langsung melompat masuk, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Karena tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, anggap saja dirimu segera pergi. Selesai berbicara, sosok Long Qi bergerak, menghilang dari aula besar. Long Zi juga sedikit menghela nafas dan berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah beberapa orang pergi, sesosok diam-diam menyelinap ke aula. Swoosh! Sinar cahaya biru melintas, sosok itu melesat tepat ke Gua Mata Naga. Para penjaga tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dua penjaga Empyrean Realm melihat pemandangan ini, wajah mereka tidak dapat membantu banyak berubah. Baru saja, itu, sepertinya Long Xiaochun, kan? Advertisement. Sial, bintang malang ini benar-benar memasuki Gua Mata Naga. Semuanya meledak sekarang. Anda menonton di sini. Aku akan segera melaporkannya ke Dragon Lord. Petik 2. Kedua orang itu ditangkap dengan panik dan meninggalkan aula besar seperti terbang. Ye Yuan hanya merasakan dunia berputar. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Itu adalah dunia asing di depannya. Langit merah darah tampak seperti api yang berkobar di langit, sangat muram. Aura iblis tak terbatas menyerangnya dengan heboh, menembus tepat ke sumsum. Aura iblis yang ganas, itu berkali-kali lebih kuat dari aura iblis ras iblis. Namun, aura iblis murni seperti itu adalah sumber daya kultivasi yang sangat bagus. Petik 2. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan. Chaos Heavenspan Cannon dengan tenang berputar dan mulai menyerap aura iblis dengan gila. Jika seseorang melihat pemandangan ini, bola mata mereka mungkin akan rontok. Setelah aura iblis yang mengerikan ini memasuki tubuh, terlepas dari apakah itu ras iblis atau ras manusia, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan terkikis oleh aura iblis ini dengan sangat cepat, menjadi mayat berjalan. Ketika orang normal datang ke sini, mereka harus memutar esensi surgawi untuk menyingkirkan aura iblis ini. Tapi Ye Yuan berbeda, dia langsung menyerapnya. Setelah aura iblis memasuki tubuh, itu segera disempurnakan oleh kanon surgawi chaos, menjadi bola esensi surgawi kekacauan, menyatu ke pil asal. Advertisement. Pil asal Ye Yuan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, tetapi esensi surgawi kekacauan menjadi lebih murni dan lebih murni. Semuanya berawal dari chaos, semuanya kembali chaos. Bagi Ye Yuan, tidak ada perbedaan antara esensi surgawi apapun, esensi iblis, atau esensi surgawi iblis. Selama itu adalah bentuk energi, itu bisa disempurnakan oleh kanon langit chaos, pada akhirnya menjadi esensi surgawi chaos. Selama Ye Yuan mau, dia juga bisa meminta esensi surgawi kekacauan untuk meniru segala bentuk energi. Energi iblis di sini benar-benar tonik yang hebat, berkultivasi 1 hari secara praktis setara dengan 10 hari di dunia luar. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Swoosh! Objek bola gelap tiba di belakang Ye Yuan tanpa suara. Tiba-tiba, benda gelap itu membuka rahangnya yang menganga, memperlihatkan gigi tajam, dan menggigit leher Ye Yuan. Puci! Garis cahaya dingin melintas, energi pedang tajam masuk langsung dari rahang yang menganga, menembus kepala monster itu. Monster itu mengeluarkan serangkaian tangisan aneh dan jatuh ke tanah,
bergerak-gerak beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Ye Yuan berbalik dan melihat. Monster ini tampak seperti anjing hitam. Hanya saja rambut di sekujur tubuhnya sangat panjang dan bahkan tidak memiliki mata. Jika tidak membuka mulutnya, maka akan terlihat seperti bola hitam. Monster ini ingin menyergap Ye Yuan. Bagaimana bisa tahu bahwa Ye Yuan tampaknya telah menumbuhkan mata di belakang kepalanya, langsung memusnahkannya. Ini monster yang mereka bicarakan. Memang sangat kuat. Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa dunia surga masih memiliki monster semacam ini. Apa di dunia ini? Kata Ye Yuan dengan cemberut. Aura yang keluar dari tubuh monster ini kira-kira sama dengan dewa sejati cakrawala kelima manusia. Tapi serangan sebelumnya, mungkin 3 dewa sejati cakrawala kelima juga tidak cocok. Monster jurang. Suara Dasles tiba-tiba terdengar. Monster jurang. Anda sedang membicarakan ini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dasles mengangguk dan berkata, itu benar. Mengikuti terobosan mutiara penekan jiwa ke harta roh Kaisar Surgawi, ingatanku sepertinya telah pulih. Saya merasa sangat akrab dengan gua mata naga ini. Sepertinya aku pernah datang sebelumnya. Petik 2. Ye Yuan tercengang saat mendengar itu dan berkata, kamu datang ke sini sebelumnya. Mungkinkah, hutan abadi surgawi Empyrean datang sebelumnya? Petik 2. Dasles berkata, mungkin. Monster jurang ini sangat kuat, manusia dengan peringkat yang sama-sama sekali tidak cocok. Bahkan ada beberapa eksistensi yang kuat di antara mereka yang bahkan dapat melompati dunia ke pertempuran. Ye Yuan, kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku akan berhati-hati. Apa ini? Petik 2. Ye Yuan baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa di samping mayat monster jurang itu, sebuah kristal hitam jatuh. Energi iblis yang sangat kental. Benda ini pasti esensi kehidupan monster jurang. Cek-cek, energi iblis yang tersimpan di dalam sini bahkan lebih murni dari energi iblis di udara. Petik 2. Melihat kristal hitam ini, kedua mata Ye Yuan tidak bisa membantu menerangi. Ketika orang lain melihat energi iblis ini, itu seperti tikus yang melihat kucing. Bahkan mungkin tidak ada waktu untuk lari. Tapi Ye Yuan berperilaku seperti dia mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Hahaha, gua mata naga ini benar-benar tempat yang bagus. Dengan kristal hitam semacam ini, aku bisa menembus dewa sejati cakrawala ke-8 dalam waktu yang sangat singkat. Anjing tua itu memaksaku untuk datang ke gua mata naga. Tapi dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa tempat ini hanyalah surga bagiku. Ye Yuan menyingkirkan kristal hitam itu dan berkata sambil tertawa keras. Energi iblis di dalam sepotong kristal hitam ini hampir setara dengan pil surgawi peringkat 6. Apa yang paling kurang dari Ye Yuan dalam budidayanya? Pil obat. Bahkan jika Ye Yuan saat ini memiliki kantong yang dalam, jumlah pil obat yang dibutuhkan budidayanya terlalu besar. Obat roh peringkat 6 sangat berharga. Bahkan jika Ye Yuan tidak kekurangan uang, dia juga tidak bisa mendapatkan banyak obat roh. Namun, selama ada aliran pil obat yang tak ada habisnya, budidaya Ye Yuan pasti akan sangat cepat. Namun, ada monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di sini. Itu setara dengan memiliki pil divine peringkat 6 yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini hanyalah gudang harta karun bagi Ye Yuan. Cahaya cemerlang bersinar di mata Ye Yuan. Sudah ada rencana gila di kepalanya, berburu monster jurang. Bab 2137, Kakak Sun akan melindungi Anda. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Bang, bang, bang. Di dalam hutan lebat yang gelap, beberapa sosok bersilangan, situasi pertempuran sangat intens. Sosok putih melewati lebih dari selusin monster hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun, sosok putih itu sangat gesit. Tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan pada akhirnya. Pemuda berpakaian putih ini tepatnya adalah Ye Yuan. Advertisement. Saat ini, hampir 1 tahun sudah berlalu sejak Ye Yuan memasuki Gua Mata Naga. Aura Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja masuk. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan memburu beberapa ribu monster peringkat 6 jurang, mendapatkan sejumlah besar kristal hitam. Tentu saja, bagaimana mungkin seseorang tidak mengompol jika sering berjalan di pinggir jalan? Ye Yuan secara alami bertemu monster jurang Empyrean Realm sebelumnya juga. Tapi Ye Yuan sudah lama bersiap. Dia telah lama meletakkan teknik simpul spasial.
Saat dia bertemu dengan monster jurang alam Empyrean, dia akan segera lari. Oleh karena itu, meskipun monster jurang di sini kuat, kemampuan bertahan hidup Ye Yuan lebih kuat. Sampai sekarang, Ye Yuan juga tidak menghadapi bahaya nyata. True Sword Hollow Edge. Sebuah raungan datang, energi pedang tanpa suara langsung meletus dengan energi yang mengerikan. 3 monster jurang hitam langsung diledakkan. Roar, roar, advertisement. Monster jurang yang tersisa tampaknya menjadi marah, menerkam ke arah Ye Yuan dengan gila. Anda orang kasar benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Grand Universe Palem. Petik 2. Ye Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba melepaskan telapak tangan. Naga itu berjingkrak di hamparan tanah terbuka yang luas, menjelajahi 9 langit tanpa halangan. 4 hingga 5 monster jurang langsung diledakkan. Roar, roar, roar. Monster jurang yang tersisa menjadi lebih marah, satu bola gelombang energi yang mengerikan satu demi satu meledak di sisi Ye Yuan. True Sword Hollow Edge. Dengan energi pedang tak bersuara lainnya, Ye Yuan menuai kehidupan monster jurang tanpa belas kasihan. Berjuang selama sehari semalam, Ye Yuan akhirnya memusnahkan semua monster jurang ini. Kumpulan orang ini benar-benar tangguh, bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 ada di sini, mereka mungkin akan diledakkan dalam satu gerakan oleh mereka juga. Ye Yuan mengembuskan napas keruh saat dia berbicara. Kekuatan kumpulan monster jurang ini, semuanya berada di atas alam Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Tapi kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Dewa Sejati Cakrawala ke-9 bukanlah tandingan mereka sama sekali. Advertisement. Kekuatan Ye Yuan saat ini sudah mendekati Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Ditambah dengan kekuatan tubuhnya yang berdaging, dia hampir tidak memiliki lawan di bawah Empyrean. Namun meski begitu, dengan kekuatannya, dia juga mengerahkan upaya yang luar biasa sebelum membunuh mereka. Ye Yuan mengemasi semua kristal hitam dan berkata sambil tersenyum, kumpulan monster jurang ini kuat, tapi kristal hitam juga lebih murni dan lebih kuat. Dengan kumpulan kristal hitam ini, aku seharusnya bisa menerobos ke pil asal firmamen ke-8. Petik 2. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan benar-benar memperlakukan Gua Mata Naga sebagai tanah harta karun budidaya. Selama dia melihat monster peringkat 6 jurang, 2 mata Ye Yuan pasti akan bersinar, membunuh mereka. Jika Long Qi ada di sini, dia pasti akan marah sampai dia muntah darah. Metodenya yang menurutnya brilian menjadi gaun pengantin Ye Yuan. Tapi dalam 1 tahun ini, Ye Yuan juga menemukan beberapa aturan dunia Gua Mata Naga. Tempat mana yang berbahaya, tempat mana yang aman, tempat mana yang memiliki jurang maut yang kuat datang dan pergi, dia punya ide di dalam hatinya. Selama dia tidak melampaui batas ini, tidak ada bahaya besar. Hutan lebat ini saat ini termasuk dalam tempat yang lebih berbahaya. Ada banyak monster jurang True God Realm tahap akhir yang datang dan pergi. Menyusul peningkatan kekuatan Ye Yuan, monster jurang wilayah awal sudah tidak menimbulkan tantangan baginya. Menemukan tempat terpencil, Ye Yuan meletakkan sekelompok formasi susunan pelindung dan mulai memurnikan kristal hitam. Ketika energi iblis memasuki tubuh, alam Ye Yuan mulai mengendur. Beberapa hari kemudian, aura Ye Yuan melejit, akhirnya melangkah ke pil asal Cakrawala ke-8. Menerobos semakin sulit. Perlahan membuka kedua mata, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesak emosional. Tapi harga yang harus dibayar masih sepadan. Saat ini, meskipun saya berada di pil asal Cakrawala ke-8, dalam hal ketebalan esensi surgawi, saya mungkin bahkan lebih kuat dari Dewa Sejati Cakrawala ke-9 biasa. Mengesampingkan alam Dewa Sejati, bahkan ketika menghadapi alam Empyrean, setidaknya juga bukan tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan lagi. Setelah menerobos ke pil asal Cakrawala ke-9, ketika saya melepaskan semua sarana saya, bahkan menghadapi Empyrean Cakrawala pertama seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit juga. Petik 2. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan menjadi tajam dan dia berkata dengan suara serius, Li Er, setelah aku menerobos alam berikutnya, aku akan menjemputmu pulang. Lin Changqing, 2000 tahun belum tiba. Tapi aku bertanya-tanya betapa berbakatnya apa yang disebut jenius itu. Petik 2. Sudah hampir 1000 tahun dalam sekejap, kerinduan Ye Yuan pada Li Er tidak berhenti sedetik pun. Dan sombong Lin Changqing juga segar di benak Ye Yuan. Lin Changqing membuat dirinya menjadi seorang jenius yang merasa bahwa Ye Yuan seperti semut. Pada saat itu, Ye Yuan baru saja memasuki alam dewa surgawi, tetapi Lin Changqing sudah menjadi seorang Empyrean.
Tapi 1000 tahun berlalu, Ye Yuan sudah menjadi naga yang terbang di langit dan hanya selangkah lagi dari Empyrean. Dunia apa yang dia, Lin Changqing, kembangkan? Laut hukum terakhir kali, serta membersihkan Asnot, keduanya membawa inspirasi yang luar biasa untuk Ye Yuan, dengan hasil yang sangat jauh jangkauannya. Mengenai alam berikutnya, Ye Yuan sudah memiliki gagasan umum di benaknya. Ye Yuan merasa alam berikutnya akan sangat berbeda. Hukum besi bahwa Empirins tidak bisa dilompati adalah lelucon di Ye Yuan di sini. Ye Yuan memiliki keyakinan bahwa selama dia menerobos, kekuatannya sama sekali tidak akan berada di bawah Lin Changqing. Sebenarnya ada seseorang di sini, dan itu bahkan manusia. Petik 2. Saat dia sedang melamun, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh. Orang lain berkata, Dewa Sejati Cakrawala ke-8. Benar-benar bisa bertahan di hutan setan bintang, benar-benar dapatkan jackpot. Petik 2. Mengapa bocah manusia muncul di sini? Mungkinkah dia masuk dari celah spasial? Petik 2. Ye Yuan menoleh untuk melihat dan melihat 3 pemuda ras naga dengan ekspresi jijik dan mengejek di wajah mereka. Orang yang memimpin adalah pemuda yang terluka. Dia berjalan di depan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu tahu tempat apa ini?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Gua Mata Naga." Kedua mata pemuda yang terluka itu menyipit dan tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Mengetahui tentang Gua Mata Naga, maka dia mungkin tidak masuk dari celah spasial. Sangat mustahil bagi manusia untuk mengetahui tentang tempat ini. Pemuda yang terluka itu berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Oh, Anda benar-benar tahu bahwa itu adalah Gua Mata Naga. Kalau begitu, kamu masih berani sombong di sini, di hutan setan bintang. Sungguh, orang bodoh tidak takut." Petik 2. Ye Yuan tersenyum saat menjawab dengan sebuah pertanyaan, mungkinkah ada tempat yang benar-benar aman di Gua Mata Naga ini? Pemuda yang terluka tidak bisa menahan tercekik, tersedak parah. Tempat ini adalah monster jurang dunia, tempat yang aman secara relatif. Pemuda yang terluka itu berkata, "Nak, anggap dirimu beruntung bertemu dengan kami. Berjalan sendiri di hutan setan bintang dengan sedikit kekuatan Anda, ketika Anda bertemu monster jurang yang kuat, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Sejak kita bertemu, ikuti kita di masa depan. Dengan Kakak Sun melindungi Anda, itu tidak akan semudah itu bahkan jika Anda ingin mati juga." Petik 2. Baiklah, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. 1 tahun ini selalu dia bersolo karir, itu terlalu suram. Lebih jauh lagi, di tempat semacam ini, orang tambahan selalu menjadi bagian kekuatan tambahan. Beberapa orang ini jelas sudah veteran di sini dan harus memahami tempat ini lebih baik. Memahami situasi dari mereka cukup bagus. Adapun, Kakak Sun melindungimu, kata semacam ini, Ye Yuan secara otomatis mengabaikannya. Bab 2138, hanya kesalahpahaman. Sepanjang jalan, ketiga orang itu sangat berhati-hati, hanya pencuri yang memasuki rumah, takut mengeluarkan suara. Saat menghadapi sedikit angin yang bergemerisik, mereka akan seperti kelinci yang terkejut, menyelinap pergi dengan berebut. Ye Yuan terlihat santai saat dia mengikuti di belakang ketiga orang itu. Adegan ini secara alami menjadi identik dengan akting sembarangan dan membabi buta di mata ketiga orang itu. Namun, ketiga orang itu benar-benar memiliki kemampuan dalam menghindari monster jurang. Saat ada beberapa kegiatan, mereka akan dapat mengenalinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Advertisement. Jelas, beberapa orang ini sudah memiliki cara bertahan hidup di Gua Mata Naga ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan memancing sedikit pertukaran verbal. Ketiga orang ini disebut Long Sun, Ao Ming, dan Long Qing. Mereka berasal dari benteng bumi dan benteng hitam yang berbeda dan merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan paling keji dan dilempar ke Gua Mata Naga. Memasuki Gua Mata Naga pada dasarnya setara dengan dijatuhi hukuman mati, tetapi itu tidak berarti seseorang akan langsung mati. Ketiga orang ini licik dan licik, menemukan cara untuk bertahan hidup di tempat ini, menghindari banyak bahaya, dan bahkan mengumpulkan tim yang terdiri lebih dari 10 orang. Sebagian besar dari orang-orang ini melakukan kejahatan berat di benteng pertahanan, itulah mengapa mereka akan dilempar ke Gua Mata Naga. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Habitat klan naga ini sebenarnya semuanya memiliki pintu masuk Gua Mata Naga. Tempat macam apa Gua Mata Naga ini? Tetapi mereka yang bertahan di wilayah ini sebagian besar tidak kuat, hanya di alam dewa sejati.
Long Sun sudah memasuki Gua Mata Naga selama lebih dari 20 tahun. Dia sudah dianggap luar biasa di antara kelompok orang ini. Advertisement. Saat ini, mereka sedang memimpin Ye Yuan kembali ke pangkalan. Nak, biar ku beritahu, jika kau seperti ini di Gua Mata Naga, itu akan dianggap kecil bahkan jika kau mati 100 kali lipat. Long Sun menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi kecewa. Orang ini sangat lambat setiap saat, mengambil waktu manisnya sendiri, membuat marah Long Sun dengan buruk. Tapi Long Sun juga merasa aneh di hatinya, kenapa anak ini bisa selalu mengikuti mereka bertiga. Sebagai anggota ras naga yang bangga, Long Sun tiga orang memandang rendah Ye Yuan, manusia ini, dari lubuk hati mereka. Tetapi mereka harus mengakui bahwa keberuntungan Ye Yuan sangat bagus. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak untuk kakak Sun yang menjaga selama ini. Long Sun melotot ke arah Ye Yuan dan berkata sambil mendengus dingin, setidaknya kau memiliki penglihatan. Sepanjang jalan, jika bukan karena kakak Sun, kamu akan mati 10 kali. Petik 2. Ya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Roar, roar. Tepat pada saat ini, beberapa monster jurang ganas tiba-tiba berlari keluar dari hutan lebat, menghalangi jalan beberapa orang sekaligus. Beberapa monster jurang ini datang dengan sangat tiba-tiba, seperti mereka telah berbaring dalam penyergapan. Wajah Long Sun menjadi pucat dengan swoosh. Aura dari beberapa monster jurang sangat kuat dan sudah memiliki ranah budidaya peringkat 6. Advertisement. Adapun kekuatan tempur, itu benar-benar menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Itu hanya untuk melihat mata Long Sun berputar, sebuah rencana terbentuk di kepalanya. Dia mengedipkan mata pada Long Qing dan Ao Ming, lalu berteriak dengan keras, apakah orang-orang kejam ini benar-benar menganggap kakek Sunmu mudah untuk didorong? Nak, kau berurusan dengan yang di sisi kanan itu, serahkan sisanya pada kita bertiga. Petik 2. Ada 6 monster jurang yang muncul kali ini, ketiganya berurusan dengan 5 dan membiarkan Ye Yuan berurusan dengan 1 terdengar sangat benar. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu skema kecil Long Sun? Tapi dia juga tidak keberatan, perlahan menarik tulang pedang dan berjalan menuju monster jurang. Roar, roar. Melihat Ye Yuan perlahan berjalan, kelompok monster itu jelas marah, segera menerkam ke arahnya. Pada saat ini, Long Sun mengedipkan mata lagi. Ketiga orang itu lepas landas dan melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, kakak Sun menyelamatkanmu berkali-kali di sepanjang jalan, lalu kau selamatkan kakak Sun sekali dan tetap tinggal untuk menjadi umpan meriam. Hahaha. Di belakang, terdengar tawa senang Long Sun. Di tengah tawa, Ye Yuan juga tidak menoleh ke belakang, seperti dia tidak mendengar kata-katanya, terus berjalan menuju monster jurang. Kemudian, tawa Long Sun tiba-tiba berhenti. Bang, bang, bang. Ye Yuan menikam pedang, membawa suara ledakan yang menakjubkan. Di tengah tatapan tertegun ketiga orang itu, 6 monster jurang benar-benar dimusnahkan. Dari awal sampai akhir, Ye Yuan hanya melepaskan 1 pedang. Ini, bagaimana ini mungkin? Rahang Long Qing hampir jatuh, matanya penuh ketidakpercayaan. Sangat kuat. Ao Ming juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Long Sun menggosok matanya, dia ragu apakah dia melihat dengan salah atau tidak. Tetapi dia menggosok berkali-kali dan menemukan bahwa hasilnya masih sama. Monster abis benar-benar musnah. Apakah orang ini orang aneh? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kata Long Sun kaget. Dia tiba-tiba teringat dia pamer di depan Ye Yuan dan bahkan berkata, kakak Sun akan melindungimu. Itu seperti menjadi badut. Ye Yuan memusnahkan 6 monster peringkat 6 jurang dengan 1 pedang. Bukankah membunuhnya seperti memotong sayuran? Dia berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah seekor domba kecil, yang tahu bahwa itu adalah serigala abu-abu besar. Kejutan di hati Long Sun tidak bisa menggunakan kata-kata untuk dideskripsikan. Dia telah berkeliaran di Gua Mata Naga ini begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur monster jurang. Saat itu, mereka bertemu dengan monster peringkat 6 jurang puncak. 5 orang menyerang pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka berhasil lolos dengan kematian 2 orang sebagai harga. Monster peringkat 6 jurang tertinggi menyapu segalanya. Karenanya, ketika dia melihat monster jurang itu, dia berpikir untuk melarikan diri sekaligus. Pertarungan itu tidak ada. Tapi sekarang, Ye Yuan baru saja melepaskan 1 pedang dan berurusan dengan 6 monster peringkat 6 jurang tertinggi.
Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Long Sun adalah ras naga yang bangga, jadi dia benar-benar meremehkan manusia. Tapi sekarang, Ye Yuan menghancurkan harga dirinya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan mutlak. Apakah orang ini benar-benar hanya dewa sejati cakrawala ke-8? Ye Yuan juga sangat puas dengan kekuatan pedang ini. Menerobos ke dewa sejati cakrawala ke-8, kekuatannya benar-benar membuat peningkatan besar lagi. Kekuatan True Sword Hollow Edge lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Berurusan dengan monster peringkat 6 jurang puncak ini secara alami tidak membutuhkan banyak usaha lagi. Hahuhu, tuan ini, barusan, kami hanya, itu adalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Long Sun terlihat canggung, ingin menjelaskan tindakan sebelumnya. Kecuali, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, itu sangat lemah. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mereka masih berani lari. Tidak peduli seberapa cepat mereka, bisakah mereka lebih cepat dari pedang Ye Yuan? Adegan sebelumnya sangat mengejutkan. Ye Yuan menyingkirkan pedang tulang, berbalik untuk melihat Long Sun, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Sun. Jangan berani, jangan berani. Di depan yang mulia, bagaimana orang rendahan ini berani menyebut dirinya Kakak Sun? Yang mulia, panggil saja saya Little Sun akan melakukannya," kata Long Sun ketakutan dan gentar. Ye Yuan tertawa dan berkata, "Masih Kakak Sun yang terdengar hangat. Kakak Sun tidak perlu menjelaskan apapun. Ini kamu mengerti. Ada bahaya di sekitar Gua Mata Naga, jadi mengorbankan para ksatria untuk menyelamatkan ratu hanyalah sifat manusia." Petik 2. Banyak terima kasih atas pengertian yang mulia, kata Long Sun dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar mengerti atau memalsukan pemahaman. Toh, aksi sebelumnya adalah pacaran mati. Namun, tiba-tiba, nada Ye Yuan berubah, menjadi galak. Hati Long Sun yang baru saja tenang segera melompat. Ini pertama kalinya, saya harap ini juga yang terakhir kali. Lain kali, aku tidak akan begitu menyenangkan. Nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin, membuat keringat dingin mengalir di dahi Long Sun.